ketika kita tidak memanfaatkan kebebasan itu untuk hal yang produktif, ini kita nggak akan jadi apa-apa. Coba kita perhatikan, dari tahun berapa kita masuk di sini dan sekarang tahun berapa. Lihat tuh, kita beda nggak sama teman kita? Berubah nggak kita? Atau teman kita yang tadinya bareng-bareng masuk tapi dia melesat naik ke atas. Tadi yang kita bareng-bareng sama dia masuk, tapi kok duluan dia yang naik ya? Kok gue ketinggalan? Apa ini sebabnya? Padahal kita masuknya bareng, dikasih ilmunya bareng, kasih kesempatannya bareng, peluangnya bareng, diajarkan bareng, semuanya sama-sama bareng. Tapi kok yang dapat kesempatan, dapat peluang lebih maju, kok dia? Harusnya ini pun jadi bahan koreksi kita, ya kan? Jadi bahan koreksi kita. Kita kesini tadi tujuannya apa? Apa cuma sekedar yang penting selamat, yang penting dapat kerjaan, yang penting ada gaji bulanan. Kan kita dikasih peluang luar biasa sama perusahaan. Kalau cuma berpikir seperti itu, nah itulah yang lu dapat. Ya, itu yang gue bilang sebelumnya. Ketika lu mulai hitung-hitung yang lu dapat. Ketika lu tidak melepaskan hitung-hitung akan lebih luar biasa. Ya kan? Karena tarik-menarik tadi. Ya, sama kayak kita misalkan belajar. Kita belajar dipimpin sebelumnya. Tapi kita tidak pernah mau menerima bahwa diri kita sedang dipimpin. Pada saat masanya kita dikasih kesempatan buat memimpin, akan terjadi seperti itu. Bahwa tim yang kita pimpin pun tidak akan terima dipimpin sama kita. Penolakannya seperti macam-macam. Ini adalah hukum yang kita, ya kalau dibilang sebab akibat, itulah terjadinya. Kita dulu dipimpin seperti apa? Kita penolak, kita ngeyel, kita nggak mau dengar omongan atasan. Ketika kita dijadikan pemimpin dalam tim itu, kayaknya nggak ada yang mau dengar omongan gua, kayak gitu. Pun gua sangat belajar akan hal itu, sangat belajar. Artinya pun siapa kita, belajarlah dari situ. Tanggung jawab kepada diri sendiri, pada kerjaan sendiri, job dia sendiri. Lah gua kasih clue-nya kemarin kan, bahwa ketika kita mampu menyederhanakan pekerjaan kita secara pribadi, lihat toleh kanan kiri teman kita bantu teman kita untuk nyederhanainnya, kita bantu teman kita untuk naik, kita dorong teman kita untuk maju. Nah, kita ini salah satu bentuknya kriteria seorang pemimpin. Karena kita mampu merangkul, mampu mengayomi, kita mampu mendorong, memberikan motivasi dan segala macam. Itu kan salah satunya. Cuma di bagian salah satu ini kita ambil andil enggak? Ada nggak? Atau kita sibuk sendiri, setiap kerja itu sibuk sendiri, ya, malah sibuk nyari kekurangan, kesalahan orang lain. Kita tidak sibuk untuk bagaimana kita ngelihat kelebihannya aja, kekurangannya nggak kita lihat, kelebihan ini yang kita poles lebih jauh lagi. Gimana dia kelebihan, dengan punya kelebihan ini kita tambahin lagi kelebihannya, sehingga dia akan jadi orang, jadi yang sesuatu yang bernilai, kan gitu. Ya kan? Pun gue belajar, ya, makanya gue pernah bilang kalau yang datang ke perusahaan adalah orang-orang yang benar semua, orang-orang yang produktif semua, yang rajin semua, nggak ada masalah, nggak ada revolusi mental. Yang pertama, yang kedua, fungsi pemimpinnya itu di mana? Iya, justru dengan kita misi perusahaan merekrut karyawan tanpa latar belakang pendidikan, mau segala kalangan kita terima, ya kan? Artinya pun kita sudah siap bahwa akan banyak nih karakter-karakter yang dari mana asalnya akan masuk ke perusahaan. Ada yang keras, ada yang kerasnya di luar, ada yang kerasnya di dalam, ada yang ngeyel, ada yang begini begitu. Itu. Kalau kita nggak bisa terima itu, nggak usah bikin visi misi seperti itu. Ya, ketika kita buat visi misi seperti itu, kita pun belajar untuk siap menerima tadi. Makanya mungkin ini salah satu bentuk apa ya yang selama ini Mbak Pika pikirkan, yang Ibu pikirkan, bagaimana kemajuan kita, bagaimana pertumbuhan kita, karena merasa bertanggung jawab untuk kemajuan kita tadi.
Karena perusahaan punya misi untuk memproduksi kita ini jadi pengusaha. Ya kan? Gampang kok kalau misalnya kita perusahaan punya modal, lo sistem dana talang, lu siapa yang mau usaha, lo usaha. Cuma kan nggak akan tuntas seperti itu. Kenapa akhirnya punya konsep smart entrepreneur itu? Apa konsep seperti itu? Konsep yang luar biasa. Ketika kita mau membina SDM sampai ke jenjang pengusaha, ketika sudah mulai di pengusaha akan ada pembinaan bareng-bareng sampai jadi, sampai kita punya omset 100%, omset profit ke kita. Artinya totalitas, ya kan? Totalitas di sana. Nah ini yang gue harapkan kita semua di sini nggak tutup mata, dengan hal-hal seperti itu. Manfaatin kalau bisa punya target 1 tahun harus seperti ini, 1 tahun harus seperti ini. Jangan berlarut. Dari 2000 berapa kita masuk sampai dengan sekarang masih begitu-begitu aja. Masalahnya masih itu-itu aja. Ya. Masalahnya nggak jauh-jauh dari yang begituan. Ya. Kalau bisa lebih keren lagi masalahnya. Lebih hebat lagi masalahnya. Itu yang menandakan bahwa kita sedang bertumbuh. Kalau masalah yang sama kita hadapin selama bertahun-tahun nggak pernah selesai, apa yang kita dapat dari pelajaran yang selama ini kita pelajari? Ya, gua harap mulai sekarang lah kita mulai buka lagi pikiran kita. Ya, buka lagi mindset kita. Jangan aturan perusahaan memang akan diterapkan. Cuma jangan terpaku dengan aturan itu. Aturan itu tidak akan terlihat selama kita tidak melakukan atau melanggar. Ya. Contoh kecil lah, ketika absensi diterapkan, nggak akan terlihat absensi itu ketika semuanya datang pagi. Nggak akan terlihat aturan absensi itu ketika semuanya mampu datang pagi. Itu aja. Baik aturan-aturan yang mungkin akan ada di berikut-berikutnya. Cuma selagi perusahaan masih menerapkan kebebasan buat kita, maksimalkan. Karena perusahaan pun selalu kasih kebebasan ke kita. Oh, di tempat ini, di divisi ini lu kurang berkembang, coba geser ke divisi ini. Divisi ini nggak berkembang, coba geser ke divisi ini. Ya kan? Ya, lu maunya di mana? Istilahnya kayak gitu. Sehingga kita ini pengen nyaman juga kan ya. Biar kalian nyaman dan kalian produktif gitu. Tapi yang pada kenyataan banyak nih beberapa orang yang mungkin ketika dipindah 1-2 tempat ya masih tetap sama. Jadi yang salah siapa? Apakah kita yang nggak punya keinginan untuk ke arah perubahan tadi atau apa? Jangan sampai tadi kalimat yang tadi gue bilang, kita yang bosan atau perusahaan yang bosan? Kita yang menyerah atau perusahaan yang menyerah? Kalau kita yang menyerah ya mungkin kita tinggal keluar sendiri. Banyak yang sudah terjadi, banyak yang sudah melakukan itu. Kalau perusahaan yang menyerah, ya akan terjadi. Dan itu pernah terjadi. Karena akan dianggap ya mungkin di sini bukan tempatnya untuk berkembang. Mungkin di luar dia akan lebih berkembang lagi. Karena hal-hal yang seperti itu ya udah fatal. Dianggap udah nggak ada celah untuk perbaikan, udah nggak ada celah untuk dia lebih maju, ya berarti jalannya bukan di sini. Nah, tinggal pikirkan lagi. Gua udah berapa kali dapat pantauan, berapa kali dilihat, berapa kali ditegur, mungkin ini coba koreksi lagi. Kita ini akan mengarah kemana nanti? Ya, karena keputusan kita yang kita ambil hari ini yang menentukan kita nanti di depan. Gampang kok tinggal keluar. Kalau kita memutuskan untuk ya Allah perusahaannya ribet amat, mending gua keluar aja lah. Gua freelance, bebas. Gua bisa tidur sambil jualan. Gua nggak mesti tiap hari ngikutin aturan. Emang bebas. Tapi setiap keputusan punya konsekuensinya. Ya, nggak akan dapat kesempatan kedua untuk bergabung kembali, itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau emang udah waktunya pengen seperti itu, maksimalkan. Sehingga perusahaan akan melihat, oh benar ternyata pilihan dia keluar adalah benar. Jangan sampai memutuskan keluar nanti bahwa wah kan nyesel loh. Karena kita yang memutuskan.
Kita yang menentukan itu. Ya, lucu ketika perusahaan seperti ini sudah memberikan peluang seluas-luasnya, ya. Gue nggak kebayang lah kalau di luaran sana ujuk-ujuk anak baru masuk langsung digeser ke supervisor, manager, ya kan? Mungkin di luaran sana butuh puluhan tahun untuk ke jenjang supervisor aja kayak. Apalagi manajer, butuh puluhan tahun. Yang kerja-kerja aja, yang nggak kerja mungkin nggak ngerti. Yang udah pernah kerja, bahkan ya mungkin ada yang staff dari kerja itu, mungkin staff itu masuk ke manajemen, buruh doang, buruh puluhan tahun jadi buruh bagian itu aja. Ya kan sayang banget rasanya kita nggak manfaatkan di sini. Belajar bebas, nggak satu hal, lu terserah mau belajar. Bahkan Teyati aja, yang kalau sekarang di apa namanya posisi sekarang adalah bagian kebersihan kantor. Tapi lihat di pemberkasan masuk, jualan ada dapat. Dengan sekelas seperti itu aja punya kesempatan untuk setara. Lah kita yang udah di posisi yang udah seharusnya harus lebih hebat lagi. Harus lebih greget lagi. Apalagi kita sudah dipercaya untuk bagian itu kan. Jadi kita sendiri yang memutuskan untuk berkembang atau tidaknya. Ya, setiap omongan orang, omongan gua, omongan perusahaan menyampaikan mungkin cuma sekedar pendorong, motivasi lah kalau bisa dibilang motivasi. Lebihnya adalah niat diri sendiri, keinginan diri sendiri. Selama nggak ada keinginan untuk berubah, nggak akan pernah ada yang masuk omongan orang itu. Ya, selama kita nggak punya niat sedikit pun untuk berubah, nggak mau siapapun yang ngomong, nggak akan pernah kita dengar. Kalau kita punya keinginan untuk berubah, lu kuat keinginan untuk berubahnya, ya, lu nggak akan lihat orang lagi yang ngomong. Bahkan anak kecil umur 4 tahun aja kalau omongannya kena sama kita akan berubah. Karena nggak lihat lagi orang siapa yang ngomong. Bahkan pengemis ngomong sekalipun, mungkin ada yang buat kita berubah. Tapi kalau lu nggak punya keinginan sedikit untuk berubah, mau motivator sekelas dunia sekalipun yang ngomong, nggak akan. Jadi, mengapa kita belajar selalu selama ini belajar ke dalam, karena diri kita sendirilah yang mampu merubah diri kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain cuma menunjukkan arahnya aja. Lu kalau pengen ke Citerep lewat sini, lewat sini. Kita yang memutuskan untuk lewat situ atau enggak. Ya kan? Kita mau muter dulu lewat Jakarta, itu pun terserah, keputusan di tangan kita. Cuma yang ngasih saran lewat sini lebih dekat. Yang memutuskan diri kita sendiri, nggak bisa. Sama halnya dengan ketika teman-teman yang lain daripada divisi marketing ingin mengupgrade penghasilan, ingin melakukan penjualan. Baik lagi, cara-cara sudah dikasih. Begini loh caranya, ngiklannya seperti ini. Bahkan apa yang kita tahu semuanya kita bagikan. Keputusan tetap di tangan kalian. Kalian ingin ikut ambil itu atau enggak, kalian sendiri yang memilih. Ya kan? Jadi semua balik ke diri sendiri. Kalau memutuskan untuk berubah, tunjukin. Jangan cuma ngomongnya aja, pengen buat keluarga bahagia, pengen membanggakan orang tua, pengen mengangkat derajat keluarga, tapi nggak ada eksekusi, nggak ada action yang dilakukan. Ya, boro-boro mau buat tanggung jawab lebih luas lagi, selama ini masih sibuk dengan perut sendiri. Ya, lihat kita nih yang cuma berkutat dengan gaji-gaji doang, berarti masih berputar dengan urusan pribadi. Sendirinya aja masih kurang. Gimana kita mau menyebarkan manfaat seluas, minimal ke keluarga besar. Kalau ke keluarga kecil kita aja masih kurang, bagaimana kita mau ke keluarga yang lain? Itu. Buat perusahaan ini adalah wadahnya kita untuk nanti keluarga-keluarga kita yang jauh di sana akan gabung ke sini. Bahkan gue selalu di awal bilang bahwa gue punya teman di arah sana, teman sekolah, keluarga gue yang di sana, keluarga gue yang di sini dan di sana di mana. Gue pengen kumpulin ini nanti dalam satu perusahaan. Dan kalian punya peluang yang sama, bukan cuma sekedar Mbak Pika aja, enggak. Kalian pun sama. Ketika kalian, Mbak, Bang, ini ada saudara gue ini, emang pernah ditolak? Enggak.
Bang, ada saudara gue ini pengen cari kerjaan, masuk silakan. Ya kan? Gak ada yang ditolak. Cuma kalau pengen lebih luas lagi kita bermanfaatnya, minimal ke keluarga besar kita, tunjukin andil kita di perusahaan ini. Karena perusahaannya perusahaan kita. Perusahaannya adalah wadahnya kita untuk jadi bermanfaat. Bukan masalah perusahaan yang Mbak Pika atau gua ini sebagai ponakan segala macam, bukan. Ya, bahkan keluarganya Mbak Pika aja nggak ada yang langsung ujuk-ujuk plak begitu. Semuanya keras. Harus dididik semua. Harus mulai dari nol semua. Karena kita mendirikan perusahaan bukan untuk tadi, untuk nepotisme, untuk kayak keluarga kerajaan gitu, bukan gitu. Justru ilmunya adalah yang kita harus wariskan ke siapapun bentuknya. Jadi ambil peluang ini, ikut andil dalam pembesaran perusahaan ini. Ingat, nggak usah tujuannya ke perusahaan yang besar, tapi minimal gue kalau perusahaan ini besar, keluarga gue yang nganggur bisa gue tarik, keluarga gue yang nggak kerja gue bisa tarik, adik-adik gue yang masih sekolah lulus gue langsung masukin ke sini, anak gue mungkin nanti besarnya gue masukin ke sini. Minimal itu aja. Andil dalam besarnya perusahaan ini. Ya, karena keuangan perusahaan sudah kita tahulah seperti apa. Besar kan? Ketika ini besar, punya peluang buat bermanfaat lebih besar lagi. Ya, mungkin gua harap apa yang gue sampaikan tadi bisa masuk, bisa minimal ada yang ditangkap, ada pola-pola yang didapat. Gua harap seperti itu, karena memang tujuan perusahaan adalah kita ini semuanya bisa bangun dari tidur tadi. Udah habis waktunya buat main-main. Udah habis waktunya buat mikirin diri sendiri. Sekarang kita belajar untuk mikirin orang banyak. Sekarang kita belajar untuk bisa bermanfaat luas-luasnya. Kejar target kita tahun ini seperti apa, tahun depan seperti apa. Tulis targetnya. Ya, karena perusahaan aja nulis, alhamdulillah setiap tangganya terlewati. 2019 mulai masuk revolusi mental, walaupun dimulai dari 2018. 2020 udah mulai masuk SDM dan segala macam, manajemen office, keuangan dan segala macam. 2021 sudah mulai masuk ke arah profesional. 2022, 2023 mulai pengembangan perusahaan. Ingat, 2022 sekarang kita mulai buka warna wisata. 2024 diharapkan bisa melahirkan pengusaha. Ya, warna wisata 2022, 2023 sudah berjalan, omset perusahaan masuk ke smart entrepreneur, dan di sanalah akan nanti terlahirnya pengusaha. Tulis rancangan itu benar-benar, karena itulah wujud dari doa kita tadi. Perusahaan gua ngikutin dari awal, karena ternyata ada. Jadi gua harap ada yang tumbuh dari diri kita, keinginan kita lebih kuat lagi untuk berubahnya, keinginan kita untuk bermanfaat sama keluarga, sama orang banyak lebih tumbuh lagi, dan setiap peluang akan datang pada persiapan yang sudah kita lakukan. Kalau kita sudah siap, wadahnya sudah siap, airnya akan datang sendiri. Ya, percuma kita cari air kemana-mana nggak pakai wadah. Ya, airnya banyak, wadahnya nggak ada. Ya, itu aja mungkin sementara dari gua. Kurang lebih mohon maaf, nggak ada niat ngajarin, salah-salah kata mohon maaf juga. Gua tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.